Shalom jemaat sekalian dikasihi Tuhan. Ya, sungguh satu anugerah kalau saya dan keluarga ya bisa beribadah bersama di akhir tahun ini bersama dengan keluarga rohani di GMI Immanuel. Selalu yang saya ingat perkataan Bok Sujondi ya, bahwa gereja adalah keluarga rohani, dan kita bersyukur bersama dengan saudara seiman kita bisa mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Biarlah kita terus boleh menjadi gereja yang bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan, semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan. Saya juga menyampaikan salam dari keluarga besar Seminari Alkitab Asia Tenggara STT Saat di Malang. Kami bersyukur ya kita bisa terus bekerja sama. Biarlah terus apa yang kita kerjakan bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan dari Ulangan pasal 11. Sesuai dengan tema yang diberikan, berkat Tuhan sepanjang tahun. Mari kita mendasarinya dari Ulangan pasal 11. Mari kita membaca Ulangan pasal yang ke-11. Saya akan membacakan ayat 11 dan 12, karena tadi beberapa ayat sudah kita baca di responsoria. Ulangan pasal 11 ayat 11 dan 12 ya. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Saya tergelitik untuk mengomentari lagu yang terakhir kita nyanyikan. Jadi saya sedikit menyimpang dari apa yang saya sudah siapkan untuk pendahuluan. Tetapi saya pikir lagu yang kita nyanyikan terakhir, ya tak terbatas itu, ada satu kalimat yang mengatakan Tuhan ada di cerita hidup kita. Begitu kan ya tadi lagu itu. Dan kalau Tuhan ada di cerita hidup kita, ya, maka Tuhan menunjukkan kuasa yang tak terbatas. Ada cara Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Saya tergelitik untuk mengomentari sedikit. Lagu itu kata-katanya baik, ya. Cuma satu kalimat itu yang agak mengganggu saya. Tuhan ada di cerita hidup kita. Menurut saya itu kurang tepat, begitu ya. Kalau Tuhan mau mengubah hidup kita, kalau kita juga mau diubahkan oleh Tuhan, lebih tepat adalah kita yang masuk dalam cerita Tuhan. Itu yang lebih tepat, itu yang lebih alkitabiah, Bapak Ibu. Ya saya memang pikir lagu-lagu sekarang mungkin kata-katanya memang enak didengar, begitu ya, nadanya enak didengar, tapi kita perlu sedikit lebih peka bahwa sebetulnya kitalah yang seharusnya masuk ke dalam cerita Tuhan, dan dengan cara itulah Tuhan mau mengubah hidup kita. Ada seorang filsuf yang berkata begini, yang saya ingat kalimatnya, kita tidak akan tahu bagaimana kita menjalani hidup kita ke depan kalau kita tidak tahu kita berasal dari cerita apa. Kita berasal dari latar belakang apa. Ya, ada satu cerita di balik hidup kita yang kita nggak tahu, maka kita nggak bisa menjalani hidup kita ke depan. Saya pakai contoh cerita ini, H.C. Andersen. Ya. Dari cerita ini saya ingin mengajak kita nanti mengaitkan dengan tema kita. Gitu. Bapak Ibu, cerita H.C. Andersen kalau nggak salah mengenai itik atau angsa yang buruk rupa, begitu ya. Bapak Ibu pernah dengar cerita itu? Ada seekor angsa begitu kan ya, yang buruk rupa. Kalau angsa-angsa lain saudara-saudaranya, ya ibunya begitu warnanya emas, kuning begitu, dia warnanya hitam. Kalau yang lain badannya kurus, ramping, cantik, dia badannya bongsor begitu kan, udah hitam, jelek, seringkali dibilang itik buruk rupa atau angsa buruk rupa begitu kan ya, karena jelek, hitam, bongsor. Dan dia terus bertumbuh dengan julukan itu, ya si angsa yang buruk rupa. Saudara-saudaranya, mungkin teman-teman sekolahnya, anggota keluarganya, yang lain yang menganggap dia kamu jelek begitu kan ya, kamu ini dari mana sih begitu. Dan dia terus bergumul di dalam hidupnya dengan identitas itu. Saya ini siapa? Kok saya beda dari keluarga saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya, yang lain semua angsa kuning, ya keemasan, ramping. Saya ini jelek hitam. Suara saya juga jelek, yang lain mungkin bersuara merdu, saya bersuara parau, serak begitu. Dan dia bertumbuh dengan identitas itu. Dia
Bergumul sekali, dia nggak tahu saya ini siapa. Ceritanya dia nggak tahu itu dia dari mana, begitu kan. Kita yang mungkin baca buku itu kita tahu, begitu kan. Tapi sampai satu hari dia di masa remaja menjelang pemuda, begitu ya kalau kita bilang, dia bergumul dengan identitas dirinya sama seperti remaja pada umumnya. Dia bertanya sama ibunya, begitu ya. Ini saya bikin cerita saya sendiri, dia nggak tahu sama nggak dengan H.C. Anderson. Dia bertanya dengan ibunya, "Mama, saya ini dari mana? Kok saya beda dengan koko cici yang lain?" Begitu kan ya. Akhirnya mamanya cerita, "Ya, Mama menemukan engkau," begitu kan ya, di dasar sungai begitu. Telurmu itu jatuh dari atas gunung, menggelinding ke bawah begitu. Ya. Jadi mama lihat kamu jatuh, terus kamu menetas, nggak ada orang tuamu. Akhirnya mama pelihara begitu. Jadi Bapak tahu nggak, rupanya dia itu adalah seekor elang yang telurnya jatuh begitu kan dari sarangnya. Dia itu bukan angsa, dia elang. Jadi mama bilang, kamu adalah seekor burung yang bisa terbang. Kami mah nggak bisa terbang, kita nggak bisa terbang ya. Kami gitu, tapi kamu bisa terbang, kamu adalah elang yang hebat, raja segala burung begitu. Ketika dia tahu ceritanya, dia dari mana, akhirnya dia bisa menerima hidupnya dan dia bisa melanjutkan hidupnya dengan baik. Saya seekor elang, saya tahu satu hari saya akan bisa terbang, menggapai cita-cita saya dan sebagainya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah hidup kita sebagai orang percaya anak Tuhan, itu adalah bagian dari kisah Allah yang besar. Dunia mungkin punya banyak kisah dan mencoba mempengaruhi kita dengan kisah-kisah dunia ini. Cerita-cerita di dalam dunia ini, kamu sukses begini, kamu diberkati begitu. Tetapi sesungguhnya kita anak Tuhan dan firman Tuhanlah itu kisah kita. Biblical story. Alkitab itu berisi cerita. Bukan cuma wejangan, hikmat, nasihat yang kita dengar tiap minggu. Ini sebuah cerita besar. Naskah dramanya dari Tuhan dan kita adalah bagian dari cerita itu. Dan kalau kita ingin mengalami hidup yang diberkati Tuhan sepanjang tahun, sepanjang hidup kita, maka kita harus tahu cerita besar apa yang ada di dalam hidup kita yang Tuhan sudah siapkan. Jadi ada satu grand story Bapak Ibu. Dan kalau kita mau diubahkan oleh Tuhan, kalau kita tadi mau mengatakan seperti lagu yang tadi, cara Tuhan mengubah hidup kita. Bukan Tuhan yang masuk ke cerita kita, bukan Tuhan yang ikut skenario cerita kita, bukan. Tapi kita yang harusnya masuk dalam ceritanya Tuhan. Hidup di dalam satu grand story yang sudah Tuhan rancangkan bagi dunia ini. Dari sejak penciptaan sampai penciptaan yang baru. Sama seperti angsa yang buruk rupa itu. Mungkin kita sedang mencari identitas kita, mencari makna hidup kita. Mencari kehidupan yang diberkati itu seperti apa. Tetapi pada akhirnya sebetulnya naskahnya sudah ada di dalam Alkitab. Inilah satu rancangan dari Tuhan, satu grand story yang Tuhan sudah siapkan bagi umatnya, bagi manusia ciptaannya. Dan seharusnya kita hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Maka ketika kita merenungkan berkat Tuhan sepanjang tahun, ya, maka kita ingin bertanya, kehidupan yang diberkati itu seperti apa? Dan kehidupan yang diberkati itu bukan menurut versi dunia. Ketika diberkati artinya banyak kekayaan, diberkati artinya sehat selalu begitu ya, atau diberkati artinya damai selalu. Berbeda, Alkitab mengatakan kehidupan yang diberkati artinya punya satu relasi yang harmonis dengan Tuhan. Satu hubungan yang harmonis dengan Tuhan Sang Pencipta dan Penebus kita. Itu yang digambarkan oleh kitab Ulangan yang kita baca. Ketika bangsa Israel akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Mereka sudah hampir masuk, mereka sudah di pinggir sungai Yordan, tinggal nyebrang sungai itu, mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan Musa yang menerima firman Tuhan untuk disampaikan kepada mereka, mereka harus siap nih menerima berkat itu. Caranya bagaimana? Kehidupan yang diberkati Tuhan itu seperti apa dan caranya bagaimana menerima berkat itu? Dan kita juga sama kan ya, kita sedang di penghujung tahun 2023, sebentar lagi akan masuk ke 2024. Mirip seperti bangsa Israel kan yang akan masuk ke tanah Kanaan, menerima tanah perjanjian itu. Kita juga mau menerima berkat-berkat Tuhan di sepanjang tahun 2024. Dan bagaimana kita bisa mempersiapkan diri? Bagaimana kita bisa menjalani hidup yang diberkati oleh Tuhan? Kita juga mau belajar dari kitab Ulangan. Kitab Ulangan pada dasarnya adalah khotbah-khotbah, pesan-pesan Musa. Ya, dari Tuhan tentu saja untuk disampaikan kepada Israel. Mempersiapkan mereka memasuki tanah perjanjian. Maka kita mau melihat bagian ini.
Kalau kita membaca Ulangan pasal 11 Bapak Ibu, kita bisa membaginya menjadi 3 bagian. Kita bisa membaginya dari ayat 1 sampai ayat 12 itu bicara tanah itu adalah anugerah. Ya, tanah itu adalah anugerah Tuhan. Lalu ayat 13 sampai ayat 25 itu bicara tanah adalah ujian dari Tuhan. Nanti kita lihat bagian yang kedua, dan bagian ketiga ayat 26 sampai 32 itu bicara tanah adalah kesempatan dari Tuhan supaya mereka bisa menjalani hidup seperti yang Tuhan mau. Jadi tanah adalah anugerah, tanah adalah ujian, dan tanah adalah kesempatan. Dan kita mau kaitkan dengan hidup kita, ya. Kita mau melihat sekarang berkat itu, karena kita akan masuki tahun yang baru, kita ingin kehidupan yang diberkati Tuhan, kita merindukan itu, maka kita bisa mengatakan berkat adalah anugerah Tuhan, berkat juga adalah ujian dari Tuhan, dan berkat adalah kesempatan dari Tuhan. Dan kita mau melihat kepada naskah drama ini, grand story, ceritanya Tuhan, bukan ceritanya kita. Bukan menjalani hidup kita menurut versi cerita kita, tapi menurut versi ceritanya Tuhan, sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari ayat 1 sampai ayat 7, Tuhan sedang memperlihatkan kepada Israel dan juga kepada kita bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan. Kalau mereka bisa sampai di penghujung hampir masuk tanah Kanaan, itu adalah anugerah Tuhan, sudah pimpin mereka dari sejak mengeluarkan dari Mesir, pimpin di perjalanan padang gurun, itu semua Tuhan melakukan perbuatan yang besar. Kata apa yang diperbuatnya, perbuatan-perbuatan besar Tuhan itu diulang-ulang terus, mau menunjukkan itu perbuatan Tuhan. Bukan karena kehebatan kamu, bukan karena kuat kuasamu begitu kan, tapi karena tangan Tuhan, kuat kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan yang sudah memimpin Israel dari perbudakan sampai menjadi umat Allah nanti yang tinggal di tanah perjanjian. Demikian juga dengan kita, bukan? Kalau kita bisa ada di penghujung tahun 2023 ini, kalau kita bisa menjalani dari awal tahun sampai akhir tahun, bahkan sepanjang hidup kita, kita bersyukur karena perbuatan besar Tuhan, tangan Tuhan. Jadi tidak ada satu andil pun dari kita, begitu ya. Tuhan mau mengatakan itu semua karena anugerah, karena pemberian dari Tuhan. Keselamatan di dalam Kristus, itulah anugerah yang terbesar, bukan yang kita terima. Sama seperti Israel dibebaskan dari Mesir, kita dibebaskan dari maut, dari dosa, karena karya Kristus di atas kayu salib. Itu anugerah Tuhan yang terus juga memelihara hidup kita sampai akhir tahun ini. Kalau kita bisa bekerja, menikmati hasil pekerjaan kita, kita bisa memiliki keluarga, ada orang terkasih di dekat kita, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan katakan kepada Israel, ya. Ada pemeliharaan, itu kata yang kita lihat di ayat 11, ada kata dipelihara. Ayat 12, ya, ada kata dipelihara oleh Tuhan. Pakai kata daras, itu kata yang menarik, saya highlight di situ. Kata dipelihara oleh Tuhan Allahmu dalam bahasa Ibrani artinya daras dalam bahasa aslinya. Itu ada satu penjagaan, ada satu pemeliharaan, ada satu penyertaan begitu ya. Tuhan terus menyertai umatnya seperti seorang tua, dia orang tua, papa yang menyertai anaknya. Waktu naik sepeda, ya, anaknya mungkin naik sepeda takut-takut, ya takut jatuh, tapi papanya bilang jangan khawatir, papa di belakangmu, di sampingmu menjaga. Itulah daras Tuhan, menunjukkan pemeliharaan Tuhan yang tak henti-hentinya dari awal sampai akhir tahun. Itu kata Alkitab, bukan? Ayat 12. Tuhan tetap mengawasi, Tuhan tetap melihat, Tuhan tetap memperhatikan kita, Bapak Ibu, sepanjang tahun ini, bahkan nanti sampai tahun yang akan datang. Kita bersyukur ada darasnya Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang menjaga dan memelihara hidup kita. Maka sikap kita yang sepatutnya ketika kita mengakhiri tahun ini, kita bersyukur. Itu sikap yang sepatutnya. Tidak ada sikap lain tentu yang harus kita tunjukkan. Kalau Tuhan sudah begitu bermurah hati, beranugerah kepada kita, maka kita bersyukur. Kita sangat berterima kasih karena Tuhan yang memberikan semuanya itu. Dan juga yang kedua, tahu diri.
Tuhan tahu Israel nanti kecenderungannya ketika mereka sudah menjadi sukses, makmur, kaya, tinggal di negeri perjanjian itu, mereka akan menjadi sombong, mereka menjadi tinggi hati. Dan itulah kecenderungan manusia, Tuhan tahu. Ketika kita nanti sudah menerima berkat, kita bisa mengatakan ini karena kehebatan saya, karena kemampuan saya, karena kesuksesan saya. Makanya Tuhan mengingatkan, jangan engkau lupakan Tuhan. Di pasal 8 lebih banyak bicara itu. Kalau Bapak Ibu membaca di pasal 8, di sana dikatakan di ayat 14, ya, dari ayat 11 sampai 14. Hati-hati, jangan kau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintahnya. Supaya apabila kamu nanti sudah makan kenyang, mendirikan rumah, punya lembu sapi yang bertambah banyak, emas perak yang bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati dan berkata bahwa ini semua karena perbuatanku, kehebatanku. Jangan engkau tinggi hati dan melupakan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan yang sudah memberi engkau makan mana dan seterusnya. Ayat 17, jangan engkau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Itu di pasal 8 ayat 17. Ayat 18, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, Dia yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ketika kita menyadari berkat adalah anugerah Tuhan, maka kita dengan ucapan syukur menerima itu. Dengan ucapan syukur kita sudah menjalani tahun 2023 ini dan akan menjalani tahun yang mendatang. Kita terus mau tahu diri, tidak menjadi sombong dan mengatakan kalau saya sukses, saya diberkati itu karena kehebatan saya. Tuhan sudah peringatkan. Jangan tinggi hati, jangan mengatakan itu semua karena kehebatanku, tapi kekuatan Tuhanlah yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa bekerja, kita bisa diberkati oleh Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, kalau kita melihat di bagian yang kedua, tanah itu adalah ujian. Maka berkat yang akan kita terima juga adalah ujian Bapak Ibu. Kita bilang kok ujian ya, ujian kan mestinya anak sekolah begitu kan ya. Udah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah banyak ujian, kok hidup adalah ujian begitu. Tapi memang itulah yang Tuhan katakan, berkat yang Tuhan berikan kepada Israel, tanah itu adalah sebuah ujian. Maka saya juga mengaplikasikannya, berkat yang kita terima juga adalah ujian. Kalau kita melihat di pasal 8, ya kita mesti mengaitkan beberapa pasal dari kitab Ulangan ini, terutama di pasal 8 dan 11 itu ada hubungannya. Pasal 8 Tuhan bilang, ya di ayat 2 Tuhan mengatakan, ingat kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Kata mencobai tentu bukan mencobai yang buruk, tapi menguji lebih tepatnya, menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya, jadi itu yang Tuhan katakan. Selama perjalanan ini adalah ujian dan nanti ke depan juga adalah ujian. Maka formulanya di pasal 11 kalimatnya ayat 13 sampai 15 itu, jika kamu dengan sungguh-sungguh maka Tuhan akan memberi bla 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 begitu ya. Jika kamu dengan sungguh-sungguh bla bla bla, maka Tuhan juga akan memberi bla 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 begitu ya. Formulanya jika maka. Sebuah formula yang bersyarat. Karena bagi Tuhan ketika Israel bisa masuk tanah perjanjian, itu ada term and condition. Hari ini kita tidak asing bukan dengan istilah ada syarat dan ketentuan begitu ya, ada bintangnya di bawah begitu. Tapi Tuhan sampaikan dengan jelas. Bukan bintangnya di bawah kecil-kecil, TNC-nya begitu kan ya. Tapi di sini jelas term and condition-nya, jika kamu dengan sungguh-sungguh hidup berpegang pada firman Tuhan, mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan hujan berkat, mengairi tanah, memberi makan lembu dan sebagainya, ternakmu engkau akan kaya berlimpah. Itu syarat kelulusannya. Ujian ada syarat kelulusannya dan ada konsekuensinya. Sebaliknya kalau kita melihat di ayat 16, kalau Israel tidak memenuhi term and condition-nya, kalau Israel tidak sungguh-sungguh, tidak taat kepada Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, sebaliknya ikut cara hidup bangsa Kanaan, menyembah berhala-berhala, maka Tuhan bilang hati-hati.
Kalau kamu sujud menyembah kepada Allah lain, maka Tuhan akan murka. Tuhan akan menghukum tanah, hujan ya tidak akan diberikan, tanah tidak akan mengeluarkan hasil yang baik. Mereka akan lenyap, diusir dari tanah itu. Dan memang itu yang terjadi di sepanjang sejarah Israel. Israel setelah menjadi kaya, menjadi sukses, Israel melupakan Tuhan Allahnya. Bapak Ibu, belakangan saya merenungkan Natal terkait dengan palungan. Itu ada palungan Bapak Ibu ya. Sebetulnya palungan adalah sesuatu yang ironis yang menunjukkan Israel itu gagal ujian. Di mana hubungannya? Saya merenungkannya dari Yesaya pasal 1 ayat 3. Yesaya pasal 1 ayat 3. Kalau Bapak Ibu membukanya, di sana dikatakan Yesaya 1 ayat 3. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Kata palungan dalam perjanjian lama mungkin cuma ada di sini. Kata yang tidak umum bukan? Palungan, tapi ada di sini. Lembu mengenal pemiliknya, Israel tidak. Keledai mengenal palungannya, Israel tidak. Umatku tidak mengenal Tuhan. Yesaya menyampaikan pesan ini kepada Israel yang belakangan, zaman kerajaan, Raja Uzia, Raja Hizkia dan sebagainya, raja-raja yang sudah sukses, makmur, kerajaan kaya. Israel maupun Yehuda menjadi kerajaan yang besar, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka lebih bodoh dari keledai, Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau katakan lewat Yesaya. Keledai tahu palungan itu. Jerami di dalamnya pemberian dari tuannya. Tapi Israel tidak tahu. Maka Natal juga seperti satu sindiran sebetulnya. Buat umat yang menolak Tuhan. Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia milik kepunyaannya. Tapi dunia milik kepunyaannya menolak dia, bukan? Itu kata Injil Yohanes. Maka sebenarnya Natal juga satu sindiran. Allah datang ke dalam dunia memberi dirinya, memberi berkat yang terbesar. Tetapi kita justru memilih berkat-berkat yang lain. Bukan Allah sendiri. Maka kalau kita tidak lulus ujian, mungkin kita akan jadi seperti Israel. Yang lebih bodoh dari keledai dan lembu. Lembu dan keledai tahu siapa Tuhan yang memberi makan, tapi Israel tidak. Ketika kita bicara ujian, syarat kelulusannya adalah mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, hidup menurut kehendaknya. Tetapi Israel tidak, Israel gagal. Sampai harus Allah datang ke dalam dunia. Lahir di palungan untuk mengingatkan Israel. Siapa yang memberkati mereka? Siapa yang sudah memelihara hidup mereka, memimpin mereka sepanjang ini? Allah. Yang sekarang datang ke dalam dunia di dalam Yesus Kristus. Maka Natal mengingatkan kita akan hal ini. Berkat sebetulnya adalah ujian dari Tuhan. Untuk kita terus condong kepada Tuhan, bukan kepada berkat-berkatnya. Maka ada dua jenis cara hidup, begitu ya. Dan itu yang harusnya kita pilih saat ini, pada hari ini. Ini kata pada hari ini artinya sekarang kita menentukan sikap. Sama seperti Israel belum masuk ke tanah perjanjian, sebelumnya mereka sekarang hari ini menentukan sikap. Itu Musa tekankan berulang kali, pada hari ini, bukan nanti. Bukan tunggu masuk. Maka juga bukan tunggu tahun 2024. Sekarang pada hari ini kita mau memilih bagaimana kita hidup. Karena berkat adalah ujian. Ada dua cara hidup terkait dengan berkat ini, bagaimana kita melihat berkat. Tuhan Yesus di dalam pelayanannya berjumpa dengan dua orang ini. Ada dua orang yang berbeda, dari luar tampak sama. Orang muda yang kaya, Sakeus, dari pakaiannya kelihatan orang kaya. Ya, kelihatan punya banyak harta. Kalau orang muda yang kaya mungkin diacungi jempol begitu. Wah hebat, bukan cuma kaya tetapi saleh, taat melakukan seluruh hukum Taurat, bukan? Dan masyarakat bisa tahu. Kalau Sakeus sebaliknya, mungkin jempolnya terbalik begitu kan ya. Ini orang pengkhianat bangsa, bekerja sama pemerintah Romawi, memungut cukai, bahkan sampai memeras dan seterusnya. Dianggap orang berdosa. Dan dua orang ini pernah berjumpa dengan Tuhan. Dari luar tampaknya berbeda, tapi dalam hati Tuhan tahu isi hati mereka. Mereka harus diuji begitu kan ya. Orang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus, ingin mengalami hidup yang diberkati.
Dan Tuhan bilang apa? Jualah hartamu. Jualah hartamu, berikan kepada orang miskin. Lalu dia pergi dengan kecewa karena hartanya banyak. Padahal dia datang kepada Tuhan ingin mencari hidup yang bermakna, hidup yang diberkati. Tapi ternyata dia bukan seorang yang mencari Tuhan, dia lebih mencari berkat. Sehingga dia kecewa ketika harus menjual semua hartanya demi Tuhan. Sebaliknya Sakeus justru adalah orang yang bertobat. Ya darinya tadinya mungkin juga pencari berkat, pencari kekayaan, sekarang bertobat mencari Tuhan. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hatinya bersuka cita. Dia mengundang Tuhan datang ke rumahnya, juga masuk ke dalam hatinya. Dan lihatlah perubahan hidupnya Bapak Ibu. Sekarang dia berkata, separuh hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jikalau aku pernah memeras orang lain, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Itu menunjukkan ada satu perubahan hidup. Dia bukan lagi seorang pencari berkat, dia seorang pencari Tuhan. Maka berkat adalah ujian. Ujian untuk melihat bagaimana cara hidup kita. Bagaimana kita menjalani hidup kita terkait berkat itu. Orang muda yang kaya dia mencari berkat. Maka dia mencari Tuhan demi berkat. Dia melayani Tuhan demi berkat. Dan dia juga kecewa kepada Tuhan kalau tidak mendapat berkat. Maka berkat adalah segalanya. Tuhan cuma sarana. Sebaliknya Sakeus, ya, ketika dia sudah bertobat, dia menjadi seorang yang mencari Tuhan di dalam hidupnya. Dia mencari berkat bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk Tuhan. Dia melayani Tuhan bahkan sampai rela memberi berkat. Bahkan dia juga bersuka cita. Kalau dia nanti kehilangan berkat sekalipun dia bersuka cita dan bersyukur karena dia memiliki Tuhan. Sekalipun harus melepaskan berkat-berkat itu bagi orang lain. Karena Tuhan adalah segalanya. Berkat adalah sarana. Maka Bapak Ibu, mana yang akan kita pilih? Dan dari sekarang, Musa katakan tadi ya, pada hari ini begitu. Kita memutuskan bagaimana hidup kita. Kita jalani di tahun 2024. Maka terkait dengan hal itu berkat juga adalah kesempatan. Sekarang nih kita mau memilih bagaimana kita menjalani hidup kita, mengelola seluruh hidup kita dengan segala berkat yang Tuhan sudah berikan. Itu adalah kesempatan. Kalau kita melihat di pasal 11 tadi Ulangan ayat 26, Musa menghadapkan kepada mereka, lihat aku menghadapkan kepadamu 2 pilihan, berkat atau kutuk. Pada hari ini juga kita juga mau memilih bagaimana kita menjalani hidup kita. Mau menjalani hidup yang diberkati Tuhan, dengan cara kita mengasihi Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, dan mengelola berkat-berkat kita menurut kehendak Tuhan, maka kita akan diberkati Tuhan. Kita mau belajar seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang hamba-hamba yang baik dan setia. Itu ada 3 hamba. Perumpamaan tentang talenta. Kalau Tuhan sudah memberikan sejumlah talenta kepada kita atau sejumlah berkat kepada kita, itu adalah kesempatan juga kita untuk mengolahnya. Kita mau belajar seperti 2 hamba yang sebelumnya, bukan yang dapat 5 talenta, yang dapat 3 talenta dan mereka mengelolanya demikian rupa sehingga menghasilkan lagi. Maka mereka dipuji sebagai hamba yang baik dan setia. Sebaliknya ada 1 hamba yang diberikan 1 talenta, dia menguburnya di dalam tanah, dia tidak mengolahnya, dia tidak mengelolanya, dia tidak mengusahakannya, dia tidak mengambil kesempatan itu. Karena dia curiga, dia menganggap tuannya jahat, tuannya egois. Makanya dia tidak mau mengelola talentanya itu. Maka sikap itu menentukan sebetulnya bagaimana kita bersikap di hadapan Tuhan. Siapa Tuhan bagi kita? Apakah dia cuma sarana untuk mendapatkan berkat lebih banyak? Ataukah dia Tuhan, penguasa, pemilik hidup kita, dan kepadanya kita bergantung, kita bersyukur. Maka kita akan mengelola semua berkat itu dengan baik. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Maka kita mau mendengarkan ya, di akhir hidup kita atau di sepanjang hidup kita mau mendengarkan Tuhan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan mempercayakan pada engkau perkara yang besar. Kita tidak ingin mendengar Tuhan berkata, hai engkau hamba yang jahat, engkau tidak setia, engkau tidak mengelola
apa yang kuberikan, maka masuklah ke dalam perapian itu, begitu kan. Maka Bapak saya kasih Tuhan, ketika kita mendapatkan kesempatan itu, maka kita mau menjalani hidup kita seperti yang Tuhan kehendaki. Pada hari ini kita mau memutuskan, masih ada jam-jam yang tersisa di depan sebelum kita melangkah di tahun yang baru. Pada hari ini kita mau memutuskan bagaimana kita hidup di tahun 2024. Ellen Emery adalah contoh orang yang tahu bagaimana menjalani hidupnya dengan segala berkat yang sudah Tuhan berikan. Dia adalah seorang pengusaha wool, tekstil yang sukses di Amerika pada zaman itu. Tahun 1900-an sekian. Dia hidup memang lama ya, 90 tahun kurang lebih hidupnya. Tetapi dia bukan cuma seorang pedagang yang sukses, seorang pengusaha yang berhasil, yang mendapatkan banyak berkat untuk dirinya sendiri, bukan. Dia adalah seorang yang cinta Tuhan. Dia mengenal Tuhan Yesus, dia tahu Tuhan adalah segalanya dalam hidupnya. Dia seorang sahabat dari pendeta Billy Graham, mereka pernah satu sekolah di Wheaton College. Dan Billy Graham akhirnya menjadi pengkhotbah, menjadi pemberita Injil, dan Emery walaupun seorang pengusaha tetap mendukung pelayanan Billy Graham. Dia menjadi seorang anggota yayasan Billy Graham, ya, seorang board di situ, dan dia terus mendukung pelayanan pendeta Billy Graham dengan uangnya, dengan kemampuannya, dengan manajemennya. Bahkan dia juga mendukung banyak seminari sekolah Alkitab di Amerika dengan uangnya, dengan kekayaannya, dengan kemampuannya itu. Ellen Emery seorang yang takut akan Tuhan dan setia. Dia bukan cuma seorang pengusaha yang sukses, tapi dia juga seorang yang mencintai Tuhan dan firman-Nya. Di rumahnya setiap malam dia bikin PA, kelompok kecil belajar Alkitab, Bapak Ibu. Dengan setia dia undang mahasiswa, teman-teman, tetangga, sahabat, yuk kita belajar Alkitab. Terus dia lakukan itu berpuluh-puluh tahun di dalam hidupnya. Karena dia tahu firman Tuhan penting di dalam hidupnya, menuntun hidupnya. Bagaimana menjalani bisnisnya, pelayanannya. Satu kali dia pernah berkata kepada seorang pendeta di gerejanya, kalau nggak salah, dia berkata, ketika saya meninggalkan rumah untuk pergi ke gereja, ya, saya tahu mungkin rumah saya akan kebakaran. Kalau saya pulang mungkin saya akan bisa menemukan rumah saya kebakaran. Karena dia tidak tahu. Dia tahu hidupnya bukan bergantung kepada dirinya. Dia tidak tahu hari esoknya, begitu kan intinya. Itulah sebabnya ketika saya memegang berkat, ya dia bilang, saya memegangnya dengan tangan terbuka. Bukan dengan tangan tertutup. Karena dia tahu ini semua dari Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang berhak mengambil. Itulah cara dia menjalani hidupnya dengan segala berkatnya. Di dalam kesuksesannya, ya dia punya bisnis yang sukses, berhasil secara internasional, dia tetap rendah hati. Makanya dia tulis buku judulnya Kura-kura di Atas Tiang Pancang itu. Buku yang dengan judul sederhana, tidak keren judulnya begitu. Orang mau tulis buku judul begitu kayaknya kurang laku begitu kan ya. Tapi dia tulis buku memang dengan judul begitu. Untuk mengisahkan pengalaman hidupnya, kesaksiannya, pelayanannya, semua ditulis dalam buku itu. Relasinya dengan Tuhan. Kenapa dia beri judul itu? Karena dia menyadari dia seperti kura-kura itu, Bapak Ibu. Kura-kura gak mungkin bisa naik ke atas tiang pancang yang tinggi itu. Dengan usahanya sendiri, bagaimana mungkin begitu ya, badannya aja udah berat. Kalau kura-kura bisa ada di situ, itu karena ada orang yang meletakkannya di atas pancang itu. Maka Emery menyadari, saya kalau ada di posisi saya saat ini, dalam kesuksesan hidup saya, di dalam pelayanan saya, apapun keluarga saya, keadaan saya hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Tuhan yang taruh saya di sini. Itu menunjukkan semua pertolongan Tuhan, bukan karena hebatnya dia. Maka Bapak Ibu sama, ya kita bisa ada di posisi kita saat ini juga anugerah Tuhan. Berkat adalah anugerah. Berkat juga adalah ujian dan sekaligus kesempatan untuk bagaimana kita menjalani hidup kita di tahun 2024 ini. Seperti yang Tuhan kehendaki. Ellen Emery sudah mengambil bagiannya itu. Dalam seluruh hidupnya, dia menggunakan setiap berkat, harta, kekayaan, apapun yang dia miliki, waktu, kesempatan, kemampuannya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai penutup, kita mau melihat huruf Fu ini ya Bapak Ibu, huruf yang tidak asing, berkat. Ketika kita nanti pulang, kita ketemu huruf ini,
sekarang atau nanti mungkin Imlek begitu ya. Ini terkait dengan tema kita, berkat begitu ya, fu. Huruf fu mengingatkan kita akan 3 poin tadi begitu. Menurut saya berkat adalah anugerah Tuhan, maka kita mau terima dengan ucapan syukur. Berkat adalah ujian, maka kita mau terus menjalani hidup kita dengan condong kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Berkat adalah kesempatan, maka kita terus mau mengelola berkat itu, mengusahakannya untuk pekerjaan Tuhan, untuk menjalani kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kata fu, ya, kalau dari satu buku yang saya lihat ini, Faith of the Fathers, sebetulnya akarnya dari gambar itu kan, kalau huruf Mandarin, piktogram fu, seperti orang yang sedang mempersembahkan persembahannya di hadapan Allah begitu kan ya, di hadapan Sangti, di hadapan Allah semesta langit begitu. Seperti orang yang sedang mempersembahkan, itu ada altarnya begitu kan ya. Jadi menurut buku ini seperti itu. Saya tidak tahu benar atau enggak, tetapi buku ini seharusnya bisa cukup dipercaya begitu karena ditulis oleh orang yang meneliti huruf-huruf Mandarin begitu. Maka berubah dari tadi gambar orang yang mempersembahkan sesuatu di altar untuk Sangti begitu, terus berubah hurufnya sampai menjadi seperti hari ini begitu ya. Ada bagian depannya seperti huruf Sen, Tuhan begitu kan, depannya mirip. Belakangnya Iko, satu orang begitu, dan di bawahnya ada Tien, taman, sawah, ya, ladang. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, huruf Fu ini mengingatkan kita akan berkat di Taman Eden begitu. Ketika Allah pertama kali menciptakan manusia. Kita kembali ke story, cerita yang pertama tadi. Kita mau tahu cerita yang sesungguhnya bukan? Allah menciptakan manusia di Taman Eden. Taman itu melambangkan berkat sebetulnya. Tuhan memberi berkat. Manusia bisa menikmati semua berkat di Taman Eden. Di dalam hubungan yang harmonis dengan Tuhan yang menciptakan itu. Jadi kata fu itu kan sebelah kiri bisa melambangkan Tuhan begitu kan ya. Dengan satu orang di taman begitu kan. Iko, satu orang, kita bilang satu orang di Taman Eden, itulah Adam. Ya, dan Hawa, umat manusia yang pertama menikmati berkat Tuhan. Dan terus kepada Israel. Sebenarnya perjalanan Alkitab bicara tanah. Israel juga terus akan hidup di dalam tanah perjanjian bukan? Dan bagaimana mereka hidup di tanah perjanjian itu di Tien itu kan ya. Itu sesuai dengan yang Tuhan mau, term and conditionnya Tuhan. Itu adalah ujian dan kesempatan untuk mereka terus hidup di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan yang lebih utama atau berkat-berkatnya begitu kan? Dan itu juga yang Tuhan Yesus gumulkan di Taman Eden. Ketika kita berdosa, ketika kita memilih berkat, ya, ketika kita memberontak kepada Tuhan, kita mengikut dosa, kita melawan Tuhan, Tuhan Yesus di taman itu juga ya, bergumul untuk naik ke atas kayu salib. Karena ketaatan Tuhan Yesus kita diberkati. Karena seharusnya kita dihukum, kita dibinasakan, kita orang berdosa. Tapi karena ketaatan satu orang di taman itu malam itu, dia siap naik ke atas kayu salib, kita ditebus, diselamatkan, maka kita menjadi orang-orang yang diberkati. Dan biarlah cerita ini terus kita lanjutkan ya. Tuhan sudah menciptakan kita karena kita berdosa, kita ditebus oleh ketaatan satu orang itu Kristus. Maka kita sekarang mau menjalani hidup kita sebagai umat Tuhan yang bagaimana nih? Ini adalah ujian dan kesempatan. Tien itu, ladang itu, berkat itu diberikan kepada kita. Seisi dunia ini milik Tuhan dengan segala berkat-berkatnya. Manakah yang kita pilih? Kita ikut Tuhan dan mengelola semua berkatnya itu untuk kemuliaan Tuhan. Atau kita menganggap ini milik saya akan gunakan semau saya sendiri. Biarlah kita bisa memilih dengan benar. Ketika kita masuk ke tahun yang baru, kita mau terus hidup seperti hamba-hamba yang baik dan setia itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau sudah memberikan berkat yang melimpah di dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kalau kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan, ada darasnya Tuhan, penjagaan, penyertaan Tuhan dari awal tahun sampai akhir tahun yang terus menjaga dan memelihara kami. Ada mata Tuhan yang terus memandang kepada kami. Ada berkat Tuhan yang terus Tuhan curahkan. Kami bersyukur.
Dan biarlah kami mau memasuki tahun yang baru 2024 dengan sikap hati yang bersyukur, tahu diri, dan kami mau memilih menjalani hidup kami untuk Tuhan, mengasihi Tuhan, berpegang pada firman Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan juga akan mencurahkan berkat-berkat-Mu untuk kami kelola, kami usahakan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan tolong kami sebagai umat-Mu di masa kini. Ketika kami melanjutkan cerita yang belum selesai ini, biarlah kami boleh menjadi umat yang setia, yang melanjutkan pekerjaan Tuhan, mengelola berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan ini bagi pekerjaan Tuhan yang belum selesai di tengah dunia ini, untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan, mengenal Injil keselamatan di dalam Kristus, sampai Tuhan datang menjemput kami kembali di dalam langit dan bumi yang baru. Itulah kerinduan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, dengan segala tantangan pergumulan yang ada di tengah dunia saat ini. Mungkin ada krisis, ada peperangan, ada resesi dan sebagainya. Tuhan tolong kami dengan segala kekhawatiran dan pergumulan kami. Biarlah kami boleh terus meyakini bahwa darasnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa tangan Tuhan yang terus memelihara kami, mata Tuhan yang terus mengawasi kami dari awal tahun sampai akhir tahun. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan berkati kita sekalian.